kepada keluarga dari Jansen, keluarga dari Reni, teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara syukuran kesembuhan saya. Sebelumnya, saya mau berkesaksian sedikit tentang sakit yang saya alami ini. Saya tidak pernah menduga kalau saya harus menerima sakit penyakit langka. Tapi berkat pertolongan Tuhan, saya disembuhkan, saya dipulihkan. Saya mengalami pergumulan yang sangat berat dalam hidup saya. Benar-benar berada di titik nol. Sampai harus menjalani transplant sum-sum tulang belakang. Dan puji Tuhan, saya juga punya kembaran. Saya punya kembaran yang mendonorkan sum-sumnya untuk saya. Puji Tuhan juga, sum-sumnya itu juga cocok 100% sama saya. Selama saya sakit, saya banyak didoakan oleh keluarga besar saya, keluarga besar Jansen, dan juga teman-teman. Juga di setiap saat mengalami kegalauan hati, saya selalu banyak didoakan juga. Tuhan juga berbicara kepada saya di saat saya mengalami pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak mengerti. Tuhan menjawab dalam hati saya. Seperti misalnya saya masuk rumah sakit tanggal 5 Juni di Singapura, di opname di rumah sakit 1 bulan. Habis itu tanggal 18 Julinya transplant. Dalam proses waktu menunggu transplant ini, saya banyak pertanyaan sama Tuhan. Apakah karena saya setiap hari harus cek darah, kalau darah saya kurang, saya ditambahi darah merah, nanti trombosit. Saking banyaknya, saking seringnya trombosit itu sampai kebal sama tubuh saya. Akhirnya sama dokter Singapura dikasih trombosit spesial yang cocok dengan saya. Cuman ya itu habis dimasukin trombosit, berapa hari naik turun, naiknya sekali tapi turunnya lebih banyak. Dan saat itu saya bicara sama Tuhan, Tuhan, apa saya ini nutupi lah untuk menjalani proses transplant ini? Seringkali saya berkata dalam hati saya, tapi Tuhan tuh bilang jangan takut. Selalu dalam hati saya itu bilang jangan takut. Sama saya itu diingatkan firman Tuhan yang Sarah yang pendarahan selama 12 tahun. Jadi ya saya berdasarkan firman itu, dan juga saya pernah dalam tidur itu, padahal tidur, tapi bisa dalam hati saya itu Tuhan itu kok bilang gini, jangan percayalah kepadaku, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi saya berpegang teguh pada firman Tuhan ini. Tapi ya tetap namanya manusia itu pasti ada rasa takut. Sebelumnya saya waktu masih di Bali, di rumah sakit Surya Husada 3 bulan, saya itu sudah pasrah. Misalnya kalau Tuhan panggil, saya juga apa katanya Tuhan. Saya sudah pasrah. Tapi setelah suami saya Jansen membawa saya ke Singapura, semangat saya itu muncul kembali untuk hidup lagi. Dan itu juga semangat saya itu muncul. Tapi ya itu kadang down, nanti naik lagi, nanti kadang down. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan benar-benar menopang saya, benar-benar meluputkan saya. Jadi Tuhan masih memberi saya kesempatan hidup untuk
menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi itulah sekian kesaksian saya dan pengalaman hidup saya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengar kesaksian dari Bu Reni. Ya, jadi kita mendengar kesaksian dari Bu Reni itu bukan hal yang mudah, pergumulan yang sangat berat. Kami, saya dan istri dan anak itu menjadi bagian yang mendukung dalam doa. Setiap kali Bu Reni mengalami problem yang cukup berat, masa-masa yang sulit. Kita semua menghadapi masa-masa sulit. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian berada di tempat ini, kita punya porsi kesulitan masing-masing. Ada yang ekonomi, ada yang keluarga, ada yang kesehatan. Nama saya Daniel Setiawan, dan saya tahun 2021 saya kena COVID, dan tahun 2022 saya buta karena efek dari obat pengencer darah untuk mengatasi COVID. Akibatnya terjadi pendarahan di mata saya, di dua mata. Ini boleh. Nanti tidak. Kami sudah konsultasi ke dokter di Surabaya di JEC. Ternyata dokter berkata ini harus dioperasi. Penuh darah di dua mata. Jadi saya nggak bisa lihat. Saudara sekalian, teman-teman berkata, coba second opinion. Saya cari ketemu satu profesor dan dua dokter, sama. Tepat di bulan April itu, dokter profesor yang menangani saya berkata, ini waktunya tinggal 2 bulan. Karena darah di dalam mata tidak boleh lebih dari 2 bulan. Gitu. Jadi dijadwalkan bulan 6 akan operasi di dokter Somo. Tapi dengan catatan operasinya itu bius total, karena di dalam mata bius total. Nah kalau bius total, tensinya Bapak itu harus rendah. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, karena obat pengencer darah, tensi saya itu dari 185 bawahnya 105. Jadi itu yang membuat pecah di apa itu mata, dua mata. Salah-salah. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan, saya berdoa. Saya konsultasi dengan dokter, tapi saya diberi obat 3, obat tensi yang dosisnya tinggi untuk menurunkan. Sampai bulan 6, sepertinya doa saya belum dijawab. Tensi saya tinggi. Saya nyerah, dan profesornya berkata nggak bisa ini, nggak bisa dioperasi. Syaratnya harus tensinya rendah, turun. Bulan 7 saya ketemu teman modern, di mana kalau ke klinik mata Nusantara di Jakarta, saya daftar kan. Saya cuma, iya. Akhirnya didaftarkan, saya dapat bulan November. Jadi dari Januari 2023, November, saya ketemu dokter sudah berkata nggak mungkin ini bisa, tapi coba. Kenapa? Karena darah yang di 2 bulan di mata, lebih dari 2 bulan itu akan jadi seperti tato. Jadi tidak akan bisa sembuh. Normal kembali. Jadi saya cuma diam aja. Bulan Desember saya operasi mata. Dan tanpa juga hasilnya luar biasa. Bisa sembuh sempurna. Sama yang dialami oleh Bu Reni ya. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, masih ada Tuhan yang menolong. Sekarang yang kanan, dokter berkata saya beri waktu 9. Yang kanan. Yang kanan ini lebih parah karena retinanya sudah tertarik. Jadi terangkat. Jadi saya kalau lihat orang itu bengkok. Biayanya 2 kali lipat. Saya bilang udah kita pulang aja. Dari Jakarta kita pulang.
Kita percaya cuma berdoa Tuhan, Tuhan berkata hitung hari. Saya cuma hitung 1, 2, 3, 6, 9, Mami, yang 11. ini udah kotor. Hari ke-11. Saya bangun tidur. Ini boleh. Blek. Buta aja. Gak bisa dia. Saya bilang sama istri saya, aduh aku buta. Saya. Tapi lumayan lah, ada yang kiri. Ini udah kotor, Mami. Sekalipun kemampuannya nggak seperti semua, karena habis di laser 1000 tembakan untuk membunuh urat-urat kecil. Kita berdoa terus. Tuhan berkata, hitung hari. Hidup kita itu hanya pegang janji Tuhan. Cuma berdoa. 11, 13, 15, 17, hari ke-20. Tiba-tiba pagi itu saya bangun, muncul sinar. Sering. Saya bisa melihat kembali. Puji Tuhan, Ali. Bapak Ibu saudara, apa yang saya mau bagikan termasuk apa yang Bu Reni dan keluarga alami. Dan malam ini kita bisa bersyukur. Saya cuma mau beritahu, di tengah situasi yang buruk, di mana manusia nggak bisa menolong kita, masih ada Tuhan yang siap menolong Anda dan saya. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan menyerahkan segala persoalan kita, Tuhan pasti tahu. Mama saya kena kanker, dia sudah meninggal tahun 2010, tapi tahun 79 dinyatakan dokter kanker kandungan. Mama saya sudah berobat dari Banten sampai Banyuwangi, dari satu dukun ke dukun yang lain, tapi nggak bisa sembuh. Tapi satu kali mama saya datang ke gereja, minta sebuah pendeta mendoakan, dia sih belum. Keluar dari gereja tetap kanker perutnya besar, Bapak Ibu. Kita anak-anak yang injak-injak perutnya, kalau cekot-cekot ya. Tapi mama saya terima. Dan betul, dia disembuhkan. Hari ini saya cuma mau tawarkan bagi Bapak Ibu, aki susu yang sedang menjadi masalah. Kalau butuh dukungan doa, bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi Reni, Bu Leni, Pak Iwan. Nomor-nomor saya ada di sana. Untuk saya doakan, kami doakan setiap hari. Supaya apa? Apapun masalah kita, ketika manusia angkat tangan, Tuhan itu sanggup turun tangan menolong kita. Amin. Termasuk malam ini, ketika kita diajak berkumpul satu keluarga untuk mengucap syukur, kita semua menyaksikan beliau ditolong Tuhan. Dan saya percaya, kalau yang lain ditolong, Bu Reni ditolong, saya ditolong, Bapak Ibu semua di tempat ini juga pasti ditolong Tuhan. Saya mengundang suami dari Bu Reni. Akhirnya wajib. Kita bisa gabung, kita sama-sama berdoa. Tepuk tangan, tepuk tangan. Bapak Ibu tepuk tangan, saya juga baru ketemu suaminya sekarang. Baru ketemu. Selama ini cuma kontak lewat by phone, saudara, di handphone, karena lama di Singapura ya, waktu perawatan ini, saudara. Hari ini kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, sekaligus kita minta berkat Tuhan dicurahkan buat keluarga ini. Saya percaya keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang kau nyatakan dalam kehidupan keluarga Bu Reni, suami dengan anak. Betapa kami melihat karyamu ajaib dan luar biasa. Hari ini kami semua melihat kenyataan, fakta bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Di tengah kondisi tidak ada harapan, di tengah situasi yang mustahil, tapi kami melihat mujizat Tuhan itu terjadi. Amin. Amin. Dan itu dialami oleh keluarga kami, Bu Reni. Kami percaya Tuhan, kami semua satu keluarga sehati minta kepadamu, bukan hanya Engkau menolong Ibu Reni dengan keluarga, tapi Engkau juga menolong setiap keluarga-keluarga yang datang malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus,
apapun yang menjadi persoalan kami, apapun yang menjadi sakit kami, mungkin kami pergumulan perekonomian, mungkin kami pergumulan keluarga, mungkin kami pergumulan tentang kesehatan kami, bersama-sama dari hati kami mau berseru, Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Dan kami percaya di tengah situasi dunia yang semakin kelam ini, kami tetap melihat ada terang kemuliaan-Mu yang terpancar. Dan hari ini kami lihat terjadi buat Bu Reni dengan keluarganya. Satu hati kami hamba mohon di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan, kesehatan sempurna terjadi buat Bu Reni. Kami percaya Tuhan, karya-Mu terus terjadi, mujizat-Mu Tuhan nyatakan, berkati suaminya. Kami percaya usaha pekerjaan yang ditangani mereka di dalam nama Yesus diberkati. Hari depan keluarga ini dijamin oleh Tuhan. Bahkan keluarga besar Bu Leni sekeluarga, kami percaya Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga yang lain di dalam nama Yesus. Berkat-Mu juga dicurahkan. Malam ini hati kami limpah buat ucapan syukur, buat karya-Mu yang indah di tengah-tengah keluarga kami. Termasuk sebentar kami juga akan menikmati makan minum. Engkau berkati makan minum kami menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam Yesus masih ada harapan, masih ada pertolongan. Hamba berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya percaya kita sudah diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kembarannya nggak putus.